Imam beriman Sulaiman umur Fatihah. Ini sama bertiga. Ambil kursi. Amin. Oke, Mister Yusuf dapat. Ambil kursi aja. Nah, bertiga. Sudah ketemu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. An-najasatu, udah kan? Oke, halaman 2 nih. Faslun halaman 6 paling bawah. Ya. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. An-najasatu ta'i kira-kira najis. Najis tahu dah, najis tahu ya. Najis. Iku salatun ada 3. Mughalladatun najis, mughalladzah berat. Ya, najis berat. Wa mukhaffafatun lan najis yang ringan. Wa mutawassitatun najis yang tengah-tengah, ringan. Berat enggak, ringan? Enggak. Jadi ada satu-satu. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah iku najasatul kalbi wal iziri. Najis mughalladzah itu adalah najisnya bubuk dan babi. Ya, dua itu berat. Ya. Jadi najisnya bubuk dan najisnya babi itu najis mughalladzah. Wa far'i ahadihima dan anak turunnya. Misalnya babi punya anak kambing. Maksudnya keluar dari induk babi tapi berbentuk kambing. Sama itu ya. Atau kambing keluar dari induk berupa bubuk. Sama ya. Najisnya kan? Sama. Oke. Yang berikutnya wal mukhaffafatu iku wal mukhaffafatu utawi najis yang mukhaffafah yang ringan tadi iku baulu sobi pipisnya anak laki-laki, bayi laki-laki maksudnya ya. Pipisnya bayi laki-laki alladzi lam yat'am ghairal labani. Anak bayi laki-laki yang belum makan atau minum kecuali air susu. Air susu. Walam yablugh al-haulaini dan belum usia 2 tahun. Maksudnya belum sampai 2 tahun. Kalau nggak makan, nggak minum susu nenek terus, tapi usianya jadi 3 tahun, lah lain lagi. Pipisnya bukan najis muka kepala lagi. Ada nggak yang 5 tahun masih nenek? Ya, jadi kalau udah lewat 2 tahun, pipisnya orang gede, gitu ya. Warnanya dua kalau ini. Wal mutawassitatu utawi najis yang tengah-tengah, najis mutawassito, iku sairun najasati, najis yang lainnya. Berarti selain bubuk, selain babi, selain pipisnya anak kecil yang belum minum susu, semuanya najis mutawassito. Najis yang tengah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu. Sebentar, faslun fi bainal ayani.
Yang pertama tadi mughaladah ya. Najis mughaladah, kemudian mukhafafah, kemudian mutawassithah. Kita lihat satu-satu. Ada masalah seperti ini. Lau irtadoa. Ini yang mughaladah ya, yang mughaladah. Lau irtadoa jadyu wa huwa zakarunal min auladil ma'zi kalbatan au fizirotan fa nabata lahmuhu ala labaniha. Maksudnya begini, bagaimana kalau ada anak kecil neneknya sama ibu atau sama babi misalnya itu kok tar dulu. Bagaimana kalau ada kambing ya, bukan orang dulu. Kambing nenek bubuk atau kambing nenek sama babi, gimana itu? Maka kalau dia tumbuh besar dia tidak najis. Walaupun dia tumbuh dari air susu babi atau buku. Jelas ya? Nah, jelas. Lam yunajjisu ala sofi. Kemudian yang berikutnya yang mukhafafah. Nah, ada apa yang mukhafafah? Kita lihat. Alladzi lam yat'am ay lam yakul wa lam yashrab ghairal labani. Tadi kan tidak minum atau makan selain air susu. Air litabot wala farqa baina labani ummihi wa bayiha. Baik itu dia nenek itu susu mamanya atau susu orang lain sama. Wala bainal labani tohiri wa najsi, dan tidak ada bedanya juga walaupun neneknya itu suci atau tidak suci. Misalnya tadi bocah kecil, ya kalian bayangin aja misalnya hidupnya di mana, nggak ada susu lagi, misalnya mamanya nggak keluar neneknya, nggak keluar air susunya, satunya ada air susu dari anjing misalnya atau dari babi misalnya sekalipun, itu nggak masalah. Maksudnya selama dia belum usia 2 tahun, pipisnya tetap najisnya najis mukhafafah. Walaupun kalau dia minum air susu babi atau anjing, berarti kan mulutnya najis, harus dibasuh 7 kali. Walaupun begitu, tapi ini jarang ini sekedar pengetahuan. Kita harus tahu, misalnya hidup di hutan mana udah nggak ada lagi, temennya cuma anjing satu-satunya, ya mau nggak mau, kalau nggak mati anaknya misalnya gitu. Walaupun seperti itu, yang penting belum 2 tahun, pipisnya masih najisnya najis mukhafafah. Jelas itu ya. Kemudian yang berikutnya wa kharaja bilabani apa atamanu wa milabani umihi, dikecualikan dari susu. Kan tadi susu. Bagaimana kalau keju? Walaupun keju itu berasal dari nenek mamanya, beda. Ya, kalau dia sudah makan keju, walaupun keju itu berasal dari nenek mamanya, nanti najisnya bukan najis mukhafafah lagi, tapi seperti pipisnya orang dewasa sudah makan matang. Nah, bagaimana kalau susu susu formula? Nah, itu sama kayak makan keju ya. Maksudnya di sini susu itu ya susu masih susu kambing ya susu murni, susu sapi ya susu murni. Kalau misalnya tadi susu bubuk tadi ya masih susu bubuk, itu belum diapa-apain. Kalau sudah dirubah menjadi formula atau sudah menjadi keju, nanti lain lagi. Nanti titik letaknya bukan najis mukhafafah lagi. Jadi najisnya seperti najis pipis orang dewasa. Udah jelas lah itu ya. Kemudian ada kejadian seperti ini, misalnya ya ini agak mungkin langka ya, tapi ini sekedar pengetahuan, kalian harus tahu. Bagaimana kalau misalnya ada seekor bubuk lain
anaknya separuh manusia. Misalnya ini. Jadi bagian atas ke sini manusia, yang bawah kuku kagak babi misalnya. Bagaimana itu? Dan dia bisa ngomong cerdas, bisa ngaji, bisa segala macam. Bagaimana kalau begitu? Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, dari sisi ibadah dia seperti kita. Dia tidak najis. Dia boleh sholat, boleh ngaji, boleh ngimami kalau dia memang ini. Boleh khutbah kalau misalnya dia memang cerdas. Walaupun separuhnya itu binatang hidup misalnya. Jelas ya? Nah, kalian nyenggol, walaupun dia bahasa nyenggol, dia nggak najis. Jadi kalau ada misalnya kejadian seperti itu, dari sisi ibadah itu dihukumi sebagai manusia, walaupun dia keluar dari perutnya anjing, separuh manusia. Kira-kira ada nggak? Ya ini pengetahuan nanti ya siapa tahu kapan ada, ya kan kita nggak tahu. Ya di film ada, apa? Nah, kalau di film ada namanya film. Udah, yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah najis apa tadi? Mutawasito. Najis itu sebenarnya apa saja? Yang selain bukan sama babi kan jelas itu mukhalatoh. Kemudian yang selain apalagi satunya pipis anak kecil. Yang selain itu berarti najisnya mutawasito. Apa saja itu? Kita hitung. Yang pertama adalah pipis orang dewasa. Mutawasito ya, pipisnya orang dewasa, enyeknya orang dewasa. Ya. Kemudian pokoknya yang keluar dari dua jalan itu selain seperti mana najisnya mutawasito. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat air yang kalian melepuh. Misalnya gini, kalian kena api, melepuh nggak? Melepuh. Nah, kalau kalian melepuh itu, kemudian kan ada airnya di dalam. Nah, kalau air itu pecah, kemudian udah bau, butek kan biasanya kalau bau kan butek, najis berarti. Kalau masih bening, nggak ada baunya, itu masih suci. Jadi kalau udah berubah butek, najis. Yang berikutnya adalah homer yang cair. Homer yang cair itu berarti semua minuman keras berarti. Itu najis. Kecuali yang kemarin kalau dia sudah berubah menjadi cuka. Itu pun berubahnya harus alami. Kemudian yang berikutnya adalah muntahan. Muntah tahu kan muntah? Muntah itu ya muntah. Muntah itu najis karena keluar dari. Ada lagi kalian kalau tidur suka kadang-kadang netes gak? Kadang-kadang netes gak? Kadang-kadang netes. Kalau kepalanya kalian bantalin, berarti antara perut sama kepala, tinggian kepala, maka etes kalian tidak najis. Tapi kalau kalian nggak pakai bantal, berarti posisi kepala sama perut sejajar atau lebih rendah, etes kalian najis. Karena itu kemungkinan berasal dari perut. Kalau dibatalin kan nggak mungkin naik. Jadi etes itu jadi ada dua. Makanya kalau tidur kalian bantalin yang nggak tinggi. Kalau etes aman. Ya jelas ya. Iya jelas ya. Iya. Yang berikutnya adalah sebentar. Yang berikutnya adalah nya binatang yang bisa dimakan. Berarti kebun, sapi, ayam, kambing, udang. Tapi yang bisa pisahin. Bagaimana kalau terasi itu bahan bakunya dari apa?
dari udang kecil-kecil. Kalau udangnya satu, kotorannya sedikit, ya kan? Kalau udangnya 1 ton, kamu bayangin kotorannya seberapa? Setengahnya. Nah, bisa setengah, bisa seperempatnya, bisa 10, seberapa itu kalau seton? Kalau 10%-nya berarti sekitar, bayangin itu kayak sekitar. Nah, itu tadi, makanya terasi itu agak aneh. Terasi itu dimakan nggak apa-apa, kena mulut nanti nggak usah dicuci. Tapi kalau kena baju harus dicuci. Ya, dimakan makruh, tapi kalau kena baju harus dicuci. Jelas itu ya. Jadi kayak terasi itu nanti kalau kena baju harus dicuci, tapi kalau dimakan mulutnya nggak murmur-murmur. Makruh. Tapi kalau kena baju harus dicuci. Berarti kalau misalnya Mr. Sukardi sholat, dia ngumpetin terasi istrinya dikantongin, bisa nggak sholatnya? Enggak, karena bawa ngaji. Jadi kalau kena aja dia harus dicuci, apalagi bawa kantongin. Ya, nggak boleh makan ini. Iya sama, kalau dibungkus terus dikantongin, berarti kita bawa nasi sebetulnya kan? Sambel. Bisa ngapain kantongin sambel? Ya jelas ya. Berarti kalau baju kalian kena sambal terasi dicuci ya, jangan sholat ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalian pernah lihat sapi, kebo, kuda kalau malam setelah makan malam apa namanya? Mama Bia tahu? Ya, Mama Bia tahu? Itu kan dalam perutnya dikeluarin lagi terus dikunyah lagi kan? Terus ditelan lagi. Wah, kalau yang nggak tahu sapi ya nggak tahu. Jadi sapi itu kalau pagi seharian kalian kasih makan nih, malam nanti itu sedikit-sedikit dikeluarin dikunyah lagi, dikunyah. Terus ditelan, terus dia ngeluarin lagi yang lain. Nah, yang dikeluarin buat ganyem, bahasa Jawanya ganyem, itu najis karena dia keluar dari dalam perut. Ya jelas ya. Nah, ntar kapan-kapan kalau di kampung kalian perhatiin sapi atau kebo atau kuda, sapi yang paling ini sapi ya kan, bapak tahunya sapi karena merah sapi. Jadi sapi itu kalau seharian makan malam nanti dia ganyem, jadi udah nggak makan tapi dia ngeluarin yang tadi ditelan itu terus itu namanya memamah biama itu. Jadi membantu pencernaan dia terus ditelan lagi, ditelan dia ngeluarin lagi yang belum dikunyah kayak gitu. Nah itu najis, itu najis. Udah jelas itu ya. Kemudian yang berikutnya faslun wal mughallatu tadhuru bi sabti usalati wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.